Don, ke depan aja yang tadi teman saya. Ah iya, teman saya yang tadi itu suruh di depan aja. Nanti dia kan mau ngapain? Iya. Yang mana? Yang dulu itu yang sampai ini apa itu? Oh iya, yang ini ya. Di depan aja. Yang tadi teman saya. Iya. Lu apa? Di apa? Ada lambatnya? Enggak, sampingnya. Ya sudah belum saya kan. Dia akan inspirasi. Nanti menyampaikan. Nanti dia suruh menyampaikan gitu. Iya. Nanti suruh menyampaikan. Dia suruh maju aja ke depan dulu. Nah, kasih dulu ya aspirasi saya menyampaikan. Iya. Ya, mendampingi aja Pak. Oh, bener. Grogi datang. Sekarang yang bisa mau. Dinas mana? Oh. Bu, itu kemarin ibu-ibu. Bu Setia gimana? Harusnya di depan. Saya perwakilan. Udah ada. Ini ada lagi perwakilan dulu. Dinikahkan dulu. Biasa aja. Baik, kita mulai saja ya. Jam 2. Oh, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi yang saya hormati Haji Perdana Komisi 4 yang saya hormati dari BKPSDM hadir di sini, kemudian dari Haji BPKD hadir, bagian rumah ya. Semuanya hadir yang saya undang, cuma di sini yang tidak hadir Kasda Sabtu Istiqwar hadir ya. Kemudian Dinkes hadir juga di sini kehadirannya. Dan yang selamat tentunya dari aliansi R4. R4 ya apa ya? Roda 4 atau gimana? Nantilah dipaparkan ya keinginannya. Alhamdulillah karena kudrati roda Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, di siang hari ini kita bisa berkumpul di aula ini dalam rangka membahas tentang masalah keinginan para honorer ya yang tidak termasuk di database. Ini yang kemarin lulus atau belum? Belum, Pak. Enggak informasi ya. Teman saya juga di belakang ada yang sudah lulus tapi nggak kepegang informasi. Baik, keselamatan salam besar kita dibacakan, kita serahkan kepada pimpinan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat kita, kita sebagai umatnya, sahabat yang berjamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ini banyak sekali tuntutan poin-poinnya nih. Nanti saya baca dulu, mungkin nanti ada teman di paparan. Ini poin-poin yang disampaikan ke Komisi 1 dan Komisi 4 nih. Satu, minta kebijakan kepada Bupati selaku P2K PPK ya, pejabat pembuat kebijakannya Kabupaten Karawang untuk memasukkan data honorer non database DKI 4 supaya diangkat menjadi P3K
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, kemudian Putusan MK Nomor 347. Kemudian ini poinnya nanti kalau kurang nanti disampaikan saja di paparan ya. Kemudian meminta kebijakan kepada empat selaku pejabat pembuat kebijakan, yaitu untuk dibuatkan ancam pamitkan melalui KPSDM. Kemudian yang tiganya minta buat kebijakan kepada bupati selaku pejabat pembuat kebijakan agar secepatnya memberikan status pasti kepegawaian di setiap instansi. Ini biar yang mendengarkan BKPSDM. Kemudian meminta kebijakan kepada bupati untuk memberikan penghargaan kepada para honorer yang mengikuti tes namun tidak lulus tes dikarenakan kalah oleh peserta prioritas R2 M3 atau tidak adanya informasi penerimanya. Meminta kepada bupati untuk disediakan anggaran dana melalui JTKAD agar cepatnya P3K. Kemudian yang terakhir bupati selaku pejabat pembuat kebijakan untuk mendorong aparat sosialisasi dari KPSDM untuk merealisasikan honorer yang tidak lulus tes P3K berubah menjadi P3K baru waktu. Itu sebagian mungkin masih ada 2 tahun lagi. Yang lainnya nanti dari perwakilan P3K yang dari perwakilan aliansi untuk memberikan paparan. Baik, untuk mempersingkat waktu, setelah saya bacakan ini poin-poin yang diminta oleh aliansi yang mohon untuk dipaparkan lagi. Mungkin ini yang saya baca kurang lengkap. Kami persilakan dari perwakilan honorer dapat untuk menyampaikan paparannya, keinginannya, kemudian ditambah kalau yang kurang. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya berterima kasih pada bapak-bapak semua yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu Pak. Saya izin memperkenalkan diri. Saya Nurul Umam dari sebagai ketua di aliansi Pak. Saya tergolong ke teknis kesehatan. Menindaklanjuti Pak hasil aksi kami pada tanggal 21 Juli 2025 di Jakarta Pak, dan hasil Jumnas ya tanggal 29 Juli 2025. Kami ingin mempertanyakan Pak terkait kelanjutannya hasil kami dari honorer non database R4 Kabupaten Karawang ini. Terus mungkin dari teman-teman juga banyak kesimpang siuran gitu Pak. Banyak ada resip terkait untuk penjelasan kita. Jadi kami di sini ingin mempertanyakan langsung aja Pak gitu terkait itu. Mungkin poin-poin yang tadi Bapak sudah kemukakan ya, itu udah mewakili semua salah satunya ya. Tapi mungkin dari jubir kami ada tambahan terkait itu. Yang intinya sih menindaklanjuti hasil yang kemarin aja Pak, yang aksi kami sama Jumnas itu Pak. Ya, paling untuk selanjutnya tadi disampaikan oleh juru bicara kami dari aliansi R4. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di Jumat yang mulia ini, di Jumat yang berkah ini, kita bisa bertatap wajah. Langsung saja terima kasih untuk Komisi 1 dan Komisi 4 dan BKPSDM. Langsung saja menindaklanjuti sosialisasi oleh BKPSDM. Kami meminta kejelasan status R4. Kami memohon untuk segera diberikan solusi. Kami meminta keputusan yang manis oleh-oleh untuk kami bawa pulang. Dewan Perwakilan Rakyat, engkau ujung tombak kami
di bahu dan pundakmu R4 disandarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada tambahan lagi dari aliansi R4. Kalau yang tidak termasuk database, ya udah nanti jadi penting. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, yang sudah menerima kami. Tuntutan kami di sini memang poin-poin yang kami sudah kemukakan itu sesuai dengan hasil dari aksi kami di Jakarta tanggal 21 dan hasil dari Jumnas kemarin, Pak. Tetap intinya kami hanya menginginkan bagaimana nasib kami sebagai R4 ini ke depannya, Pak. Walaupun dari poin-poin sosialisasi oleh BPKSDM ini sudah diberikan, yang kami pegang ini semua sudah ada, Pak. Cuma kami hanya ingin kejelasan dan lebih jelas apakah dari jumlah total kami yang kemarin tidak lulus itu sekitar 6.457 di tahun ini bisa diangkat menjadi P3K Parwaku semua atau tidak. Seandainya pun tidak, apa kendala dari itu semuanya, Pak? Itu aja sih, kami hanya ingin kejelasan nasib kami. Jadi tidak ada berita simpang siur di luar yang kami dapat. Dijanjiin seperti ini, dan seperti ini. Seperti itu, Pak. Jadi kami hanya ingin kejelasan aja bagaimana nasib kami ke depannya. Itu, Pak. Sekian. Baik, terima kasih. Dan ada lagi tambahan yang cepat nih. Ada lagi? Yang tadi ya, yang diusulkan. Poin yang tadi aja, Pak. Udah dikemukakan semua. Baik, Pak Dirga Presiden, rekan ini enggak? Oh, udah ya, udah. Kalau begitu nanti tinggal jawaban ke KPSDM, kemudian ke KD. Kami persilakan dulu ya ke KPSDM sebelum ke DPKD atau ke dinas yang lainnya. Melihat Kang. Baik, mohon izin Pak Ketua serta Bapak dan Ibu semua yang ada di ruangan ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Pak Ketua Komisi 4 DPRD Pak Haji Saifuddin Juhri dan Komisi 1 ya Pak ya? Pak oh iya, izin Pak. Mohon maaf. Apa-apa Pak ya? Yang saya hormati dari Pak Haji Imron dari Komisi 4 Pak. Izin Pak. Kemudian hadir juga di sini dari BPKD Bu Kusrini, kemudian dari distrik Pak Julia, dari Dinas Kesehatan, Bu Kabin SDMK, beserta jajaran. Ini dari Dinkes paling banyak di umpamanya aja di bawah. Tidak lengkap dari bagian hukum. Ini adalah yang diundang sudah hadir semua ya, teman-teman semua. Salah satu mungkin sama pakai hukum tadi ya. Ya. Yang saya hormati dan saya banggakan juga teman-teman semua dari aliansi R4 ya, Pak Ketua Pak Heru Umam ya, Pak Heru Umam, Ibu Heru Umam. Iya. Sering ya Pak ya. Dan teman-teman semua yang ada di sini ya. Mungkin tadinya saya mau menjelaskan ini Pak Ketua ya, mau menjelaskan yang kemarin saya laporan juga, terus saya tembusan juga ke Komisi 1 DPR ke Pak Haji ya, yang itu waktu itu tanggal 29 Juli itu kita ada sosialisasi tentang persiapan untuk pengangkatan P3K paruh waktu.
Itu narasumbernya, mungkin di situ juga ada kita sebutkan. Itu dari Deputi SDM Kemenpan, kemudian Deputi dari BKN ya. Cuman kemarin itu kita bersurat itu tembusannya ke Pak Ketua DPRD juga, Pak Haji ya, sama ke Pak Haji juga. Cuman ternyata nyebar juga nih. Karena saya lihat dari atas, ini kayak fotokopian surat itu kata saya tadi ya. Istilahnya itu menurut saya sih sudah jelas ya di situ ya. Ya sudah jelas. Itu ya kalau BKPSDM itu apa adanya gitu ya. Kita mau kalau bisa kita bilang bisa, kalau enggak ya enggak. Kita bilang enggak, kita mah enggak pernah ini karena yang kita pegang itu aturannya, aturan dari pemerintah pusat. Karena kan di sini untuk mengambil kebijakan itu kan dari Kemenpan, kebijakan secara umum ya. Kita suka ada kan Kemenpan apa, Kemenpan apa. Kemudian kalau kebijakan teknis itu sama BKN. Misalkan untuk seleksinya itu seperti apa nih sistemnya. Terus ada afirmasi apa aja itu dari ini, dari BKN. Mungkin itu sudah saya jelaskan semua di situ, cuma memang kemarin dapat dari Pak Sekban ya, mungkin Pak Ketua kirim ke Pak Sekban ya dengan daftar ini, daftar pertanyaannya ya. Nah ini sudah saya di print juga ini. Langsung ke pertanyaan atau gimana ya? Yang jawab atau gimana? Atau ke intinya aja? Intinya aja yang Bapak dari BKPSDM sampaikan itu udah mewakili semua sih Pak pertanyaan ya. Jadi intinya sih kita paling mulai minggu depan itu sudah berproses. Jadi proses awalnya itu kita akan bersurat ke perangkat daerah, kita minta usulan detail yang kemarin tahap 1 dan tahap 2 berarti kan termasuk dari R1 sampai R5 ya. Karena memang kalau R5 itu jumlahnya sedikit, itu kan cuma dari PPG aja. PPG yang terdaftar di Kemendikbud ya. Itu jadi semuanya tahap 1 dan tahap 2 yang tidak ke bagian formasi kalau bahasa pusat ya. Kalau kita isi paksuan kita yang nggak lulus lah gitu ya. Ada belibet gitu Pak Haji ininya yang nggak lulus gitu. Itu dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Kata-katanya dapat dipertimbangkan. Kenapa kata-katanya seperti itu? Karena kan Bapak dan Ibu juga kan nggak mau ya. Misalkan ada yang kerjanya nggak bagus, jarang masuk, terus kalau masuk aja bikin masalah, itu ngapain diusulkan gitu. Itu kata-kata dapat dipertimbangkan itu seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu yang ada di sini, saya yakin yang sering ini mah ini udah kinerjanya bagus semua gitu ya. Jadi jangan khawatir dari ini. Memang kita minta usulan itu dari perangkat daerah ya. Nanti kita tampung, kita ajukan ke Pak Bupati. Misalkan udah ini di ACSM ya kita usulkan ke ini ke Kemenpan jumlahnya. Cuma itu gambaran aja 6.400 itu semuanya itu Pak. 6.400 berapa gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan kemarin itu ada sekitar 81 orang yang nggak hadir. Jadi sebenarnya realnya itu dikurangi 81 itu, karena kalau itu kan dari seleksi administrasi. Sebenarnya kalau jumlah yang kemarin hadir, berarti kalau nggak hadir itu nggak ya, jadi nggak dapat R1, R2, R3 gitu ya. Jadi kalau jumlah dari R1 kan kita udah nggak ada ya, itu yang prioritas 1 kalau digugat pada apa. Itu berarti kalau Karawang itu mulai dari R2. R2 itu X tenaga mulai kategori 2 itu jumlahnya masih 191. R3 itu 3.375. R3B itu ada ya, R3B ya. Ya, merek ini merek mobil. R3B itu jumlahnya 493. R4 nih. R4 2.292. R5 25. Itu jumlahnya 6.376. Jadi lebih sedikit karena ada 81 orang yang nggak hadir. Ya, intinya sih jangan khawatir ya, semuanya akan diangkat jadi P3K paruh waktu ya. Kita proses itu sekarang kan lagi proses untuk tahap 2 ya. Tahap 2 itu mungkin nanti bulan November ya. Bulan November itu udah SPMT. Jadi udah gajian, udah mulai kerja. Nah itu kita baru di bulan November itu berproses untuk mudah-mudahan usul nih untuk yang paruh waktu yang 6.300-an ini. Gitu. Jadi jangan khawatir cuma sampai R3 aja yang diusulkan paruh waktu. Memang di aturan dulu seperti itu ya, di Kemenpan.
Tapi kemarin pas sosialisasi itu semua sampai R5. Jadi tahap 1, tahap 2 enggak ini, ya, kebagian formasi itu diusulkan menjadi P3K berwaktu. Jadi janji pemerintah pusat dan daerah diangkat semua jadi P3K itu betul sih Pak. Karena kan Tepuk tangan tuh. Akbar. P3K paruh waktu juga sama, nanti kan dapat NIP ya, nanti ada kontraktornya juga, ada SPK juga gitu. Cuman memang kontraknya 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena kan bisa di dalam perjalanan itu diangkat jadi P3K penuh waktu. Nanti kita 2026 itu makanya kita lagi ngerancang formatnya. Jadi dalam satu format itu bisa mengakomodir data untuk paruh waktu dan usul formasi 2026 gitu. Itu di situ. Cuma memang untuk 2026 ini mungkin pertanyaan yang ini ya, kalau saya melihat di sini yang nomor 1, nomor 2, 3, 4, 3 sampai 4 ya. Itu kayaknya sih sama aja ya intinya ya. Jawabannya itu sama aja. Cuma memang yang nomor 5 minta kepada Bupati selaku PPK Kabupaten Karawang untuk disediakan anggaran dana melalui DPKD agar R4 Pertanyaan yang kali dikasih. Nah, ini sebenarnya untuk kita masih belum bisa ini ya, bisa memastikan formasi sekarang berapa, kan masih berjalan ya. Kita aja minta data dari perangkat daerah masih belum ya. Kemarin dari BPKD itu minta dirinci jadi untuk formasi itu sampai ke unit ya, misalkan puskesmas ini yang masih P3K paruh waktu itu jumlahnya berapa orang gitu, atau misalkan yang belum diangkat itu berapa orang, kita sampai ke detail itu ya. Ya. Memang nanti baru dari situ kita punya jumlah baru di cut off gitu, kemampuan anggarannya berapa. Jadi gitu mekanisme seleksi P3K itu dari tahun ke tahun itu selalu berubah. Seperti tahun sebelumnya itu kan ada passing grade 2021, 2022 nggak ada ya, cuma ada istilah P1. 2023 itu ada P3K itu yang dari umum 80%, 20%, makanya dari di angkatan formasi 2023 itu banyak yang bukan dari honorer. Nah 2024 itu semuanya full dari ini, dari honorer Karawang ya. Terus memang kalau untuk anggaran belanja pegawai tetap mengacu ke Permendagri nomor 15 tahun 2023, itu yang tidak boleh lebih dari 30%. Nanti mungkin Bu Ani bisa ini ya, bisa jelasin sekarang kondisi keuangan di Karawang itu belanja pegawainya berapa. Jadi intinya gitu Pak Ketua ya, intinya semua insya Allah diangkat semua jadi ini. Kita tapi emang kita akan mengusulkan ke Pak Bupati, mungkin nanti sama Pak Ketua Komisi juga bisa ditembuskan gitu kan, ditegaskan supaya semua diangkat jadi P3K paruh waktu. Amin. Cuma memang untuk puskesmas itu sebenarnya mah di sini kan ada juga dari puskesmas ya. Ya puskesmas itu sebenarnya mah kan BUD ya. Sebenarnya nggak usah jadi P3K juga, tetap dapat bekerja seperti biasa, karena nanti itu sesuai undang-undang yang dapat bekerja di instansi pemerintah itu PNS, P3K, pegawai BUD sama pegawai outsourcing, itu 4 jenis itu. Mungkin itu, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jelas ya, membedakan jadi P3K paruh waktu. Amin, amin. Silakan Ibu dari Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Karawang, yang kami hormati Bapak Ketua Komisi 4 ya, Wakil Ketua Komisi 4 Kabupaten Karawang, dan Bapak Ibu dari SDM, Dinkes, Distrik, sekaligus yang kami banggakan Bapak Ibu R4 ya, sebagai ya, jadi era-eranya
Mohon izin Bapak Ketua, awalnya yang akan hadir Bapak Ibu Seban, tetapi karena ternyata ada rapat dengar pendapat juga dengan pimpinan, jadi untuk sementara mewakilkan ke kami. Apabila nanti ada yang tidak kami pahami, nanti akan kami berikan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti. Masalah penganggaran ya sekarang. Kalau dari BPKAD itu sebenarnya bagaimana dari perencanaan itu bagaimana dari instansi yang pengusul. Kalau dalam hal ini untuk penganggaran P3K paruh waktu itu menunggu sebenarnya aturannya, Pak, aturan dari pusat. Nah sekarang aturan pusatnya sudah ada, tinggal pengajuan dari SKPD-nya ya untuk mendapatkan nomor induk sebenarnya. Mungkin seperti itu kan, salah koreksi. Kalau kami mah bagaimana PKPSDM nanti hasil verifikasi dari PKPSDM untuk diusulkan, dan nanti kami pasti kalau memang dari pimpinan dan PKPSDM nggak dianggarkan, pasti nanti kita juga komunikasi dengan dari Dewan untuk persetujuan, pasti kita menganggarkan. Intinya kalau BPKAD mengikuti Bapak Ibu. Toh sebenarnya sekarang itu posisi Bapak Ibu juga untuk gaji kan sudah tiap masih berlangsung kan, masih mendapatkan gitu. Sebenarnya ketersediaan anggarannya kan sudah ada gitu. Nah tapi tadi seperti apa yang disampaikan Pak Haji Nedi, bahwa memang amanat setiap pedoman penyusunan APBD tiap tahun maupun aturan mandatory spending itu memang kita diamanatkan. Ada dua hal yang harus maksimal itu. Nanti sampai dengan 2027 itu kita tidak boleh melebihi pagu. Satu di antaranya belanja pegawai. Belanja pegawai untuk sampai tahun 2027 tidak boleh lebih dari 30%. Dan yang kedua belanja infrastruktur juga. Sampai 2027 harus 40% dari total APBD. Nah, seperti mungkin Bapak Ibu ketahui bersama bahwa APBD itu kita keterbukaannya sampai karena lengkap website itu kan bisa di-upload ya. Bisa dilihat Bapak Ibu semua bahwa bisa tinggal mengalihkan persentasinya berapa sih untuk belanja pegawai yang kita selama ini kita anggarkan. Nah, kalau kita lihat dari murni 2025, penganggaran belanja pegawai itu 2.019. Dari total belanja daerahnya berapa? Itu 6.048. Itu sudah bisa dihitung kira-kira berapa persennya. Sudah 33,39%. Kalau kami di BPKAD Bapak Ibu 0, di belakang itu harus benar-benar diperhatikan. Nggak bisa misalkan 33, tapi ternyata belakangnya itu juga harus diperhatikan. Nah, posisi sekarang APBD kita masih dalam pembahasan RAPBD ya Bapak. Ya, kita juga dikejar waktu bahwa nanti minggu kedua Agustus sudah ditetapkan jadi Raperda untuk dievaluasi gubernur. Posisinya kita itu dari murni, karena kemarin itu belum ada kebijakan PPH Kortek ya. Di perubahan kita harus menambah anggaran menjadi yang awalnya 2,019 menjadi 2,39. Dari total belanja berapa Bapak Ibu? 6,379. Secara persentase itu turun memang 31,98%. Gitu. Tetapi dari batas ambang 30%. Artinya nanti kita kalau 2027 itu tidak tetap melebihi seperti ini, pasti kita akan kena sanksi dari pusatnya. Makanya sebenarnya ini sudah warning untuk kita semua. Nah mungkin dengan kebijakan paruh waktu yang nanti penggajiannya juga ada aturannya dan tidak bisa mengangkat lagi ya Pak, ada sanksi. Mudah-mudahan nanti di 2027 kita prosentasenya bisa maksimal 30% atau di bawah. Dengan kondisi mungkin Bapak Ibu statusnya sudah jelas, begitu. Itu Pak, itu yang kita alami. Dengan
30% itu masih dengan kondisi basic ya Bapak, masih 57 ya, seperti biasa gitu. Nah untuk 2026 perlu kita sampaikan juga bahwa di sekarang kita sampai pada tahap penyampaian rancangan awal KPKS 2026 ke Dewan dalam proses mau akan dibahas. Itu belanja pegawai juga ada kenaikan. Mungkin karena mengakomodir yang pengangkatan CPNS dan P3K ya Pak ya. Untuk 2026 itu dengan kenaikan kontak juga kita mengangkatkan 2,43 ya, dari total belanja 6,084. Nah di sini ada penurunan belanja karena kita juga menyesuaikan dengan pendapatan, dan posisi defisit kita di 2026 di rancangan awal itu luar biasa, masih 355 miliar rupiah. Gitu. Mungkin begitu kalau dari BPKAD, intinya nanti kita nurut aja dari BKPSDM hasilnya seperti apa. Nurut aja. Dan pastinya dengan persetujuan Bapak. Mungkin begitu Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu dari BKPSDM. Sekarang masih 31%, 31% untuk belanja pegawainya masih tinggi ya. Mudah-mudahan nanti 2025, 2026 itu pensiunan lebih banyak ya. Nggak kayak gitu. Nanti masuk ke P3K ini. Baik ya. Kemudian silakan dari Disdikbora untuk menyampaikan. Ya nanti ada yang bertanya disampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mohon izin Ibu Kabid anggaran dari BPKAD, Bapak Kabid Haji Nendi, kemudian jajaran dan dari Dinkes dan rekan-rekan sekalian calon P3K kalau waktu gitu ya sebutnya Pak. Amin. Amin. Baik, mohon izin Pak untuk Disdik ini saya sampaikan di awal bahwa pada dasarnya kami mengikuti karena kami adalah SKPD di bawah, memang mengikuti terkait dengan keputusan dari BKPSDM nanti berapa yang bisa kami usulkan dan lain sebagainya. Tapi untuk kebutuhan saat ini, kebutuhan kita itu kursus guru ya Pak, guru dulu kita sebut itu, kebutuhan guru sesuai aplikasi itu 6 ribuan Pak, itu harus perlu diangkat. Jadi untuk kebutuhan itu tidak kurang. Jadi kalau melihat jumlah itu masih 1000-an lebih, hampir 2000 untuk R4, jadi masih sangat mungkin untuk kita angkat. Nanti tinggal seperti apa sistem pengangkatannya. Terus yang kedua, paling dari Disdik itu ingin memastikan nanti terkait dengan pembayaran sistem penggajian atau tunjangan dari P3K paruh waktu itu nanti seperti apa. Karena kan selama ini guru itu, khususnya guru dan tenaga pendidik itu yang non ASN itu dibayar melalui dana BOS Pak. Dana BOS itu ada aturannya. Aturannya bisa dibayar untuk tenaga pendidik non ASN. Jadi ketika dia nanti angkat menjadi statusnya ASN paruh waktu itu seperti apa? Nanti penggajiannya otomatis dana BOSnya tidak bisa dibayarkan kecuali ada perubahan di peraturan dana BOSnya seperti itu. Terus juga untuk dana BOS itu sekarang ada aturan belanja pegawainya maksimal 20% dari total anggaran yang didapatkan satu sekolah. Sebelumnya 40% Pak. Nah itu yang menjadi mungkin harus dipikirkan bersama gitu. Terus kemudian yang ingin kami sampaikan yang ketiga terkait dengan kebutuhan pendidik di lapangan itu tidak sama dengan kebutuhan tenaga teknis atau pelaksana lainnya. Kalau tenaga teknis hari ini ada yang pensiun, hari besok kerjaannya bisa dilimpahkan ke rekannya sambil menunggu pengangkatan tahun depan. Kalau guru hari ini pensiun, besok harus ada penggantinya karena anaknya gak ada yang ngajar. Karena guru kelas itu satu kelas satu orang. Jadi nggak bisa kalau misalnya hari ini pensiun, besok anak kelas itunya disatukan dengan kelas yang sebelahnya. Itu sangat tidak mungkin. Nah jadi itu kesulitan kami di lapangan berkaitan dengan ketidakbolehan kami mengangkat non-ASN yang baru. Tapi itu alhamdulillah sudah direspon dengan baik oleh BKPSDM dan BPKAD, karena kita nanti akan duduk bersama
terkait dengan permasalahan ini. Utamanya kami sedang mendata Pak, kebutuhan di lapangan terkait dengan kebutuhan selain P3K paruh waktu. Jadi yang baru-baru, yang baru pensiun itu ada berapa, karena memang kami masih berjalan proses pendataannya. Tapi nanti kemudian mudah-mudahan di bulan depan kami sudah bisa duduk bersama dengan BKPSD dan BPKAD terkait dengan solusi untuk kebutuhan pendidik tersebut. Paling itu Pak yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Distributora, alasan-alasannya sudah sampaikan. Baik, yang selanjutnya dari Dinkes untuk menyampaikan alasan-alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Yang saya hormati Pak Ketua Komisi 1, Wakil Ketua Komisi 4, dan juga perwakilan-perwakilan dari DPPKAD, BKPSDM, Disdik, dan juga saya sendiri Dinkes, dan juga yang saya banggakan teman-teman nakes nih, kayaknya ya wajah-wajahnya agak-agak familiar Pak. Sering pernah ketemu tapi lupa nama ya. Itu betul sekali Pak, ini teman-teman kita itu memang betul Pak Haji Nendi, bahwa mereka itu mungkin sekarang sudah menjadi tenaga BUD Pak. Dan dari data itu ada sekitar 324 teman-teman yang memang tidak lulus, artinya di kategori R4 untuk menjadi calon P3K paruh waktu. Di antaranya ada perawat, bidan, dokter gigi, apoteker, dan lain sebagainya. Betul sekali Pak, memang kalau misalkan tidak diangkat menjadi paruh waktu, kita abaikan bloodnya, tidak diangkat itu akan mengganggu pelayanan di puskesmas maupun rumah sakit, karena menurut data itu ada di rumah sakit. Kita juga pernah berkonsultasi ke Kemenpan RB Pak, dengan Pak Haji Nendi, malah dengan Pak Asip, Kepala BKPSDM, bahwa memang status itu hanya PNS, P3K, dan kontrak blood. Nah malah dari Kemenpan RB itu mendorong untuk lembaga-lembaga OPD yang sudah blood itu untuk mendorong karyawan itu untuk diangkat sebagai tenaga blood. Apapun itu, kalau memang tuntutan teman-teman untuk menjadi P3K paruh waktu, kita akan sama-sama perjuangkan. Tapi itu kembali lagi ke DPPKAD Bu, anggarannya maksudnya Pak. Kalau kita tetap mendorong, kalau memang teman-teman menuntut untuk menjadi P3K paruh waktu Pak, kita akan sama-sama perjuangkan dari Dinas Kesehatan. Tapi melihat kondisi mungkin tadi penganggaran, bahwa belanja pegawai itu sudah melebihi kuota 30%. Mungkin nanti di tingkat kabupaten duduk bersama bagaimana dengan Pak Haji Nendi yang tadi sudah insya Allah akan mengangkat menjadi paruh waktu, cuman untuk gajinya tidak mengganggu juga konsistensi untuk tidak melebihi 30% untuk belanja pegawai. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Pada teman-teman tetap semangat apapun itu, baik sebagai tenaga BUD ya, maupun nanti insya Allah misalkan terangkat menjadi P3K paruh waktu. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Dinkes. Kemudian nih dari urusan regulasi dari bagian hukum, dan nanti ada pengangkatan paruh waktu, bagaimana setelahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 1, yang saya hormati pimpinan Komisi 4, yang saya hormati perwakilan dari pemerintah daerah yang hadir dalam rapat pada hari ini, dan yang saya hormati rekan-rekan dari Aliansi R4. Sedikit saja Pak dari kami dari Kemenkum, sebenarnya kalau secara terang kan sudah jelas Pak, tinggal ini hanya kebijakan. Sekarang ada informasi tadi yang disampaikan oleh BKPSDM bahwa bukan hanya R4 saja yang akan diangkat, P3K paruh waktu 5 juga. Nah sekarang apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan dari R4 ini sudah terjawab Pak, bahwa rekan-rekan ini akan diangkat dari P3K paruh waktu. Hanya saja butuh kesabaran mungkin ya Pak rekan-rekan di sini, karena BKPSDM sudah disampaikan bahwa ada proses ini mungkin butuh waktu dan butuh kesabaran dan kerjasama dari rekan-rekan sekalian, bahwa tadi seperti yang disampaikan dari Pak Haji Nendi,
ada pendataan dan lain sebagainya. Tinggal kesabaran dan perlu diperhatikan juga tadi ditekankan oleh Pak Jineni dapat diangkat. Nah, ini dapat diangkat ini menjadi perhatian. Ketika orang yang malas, apakah harus diangkat? Kasihan ya mungkin. Cuma jadi bukan menjadi perhatian juga. Betul. Jadi kami dari Bukan mungkin kerjasamanya dari rekan-rekan empat bahwa kinerja juga perlu diperhatikan dan mudah-mudahan, dan saya ucapkan selamat dulu ya, mungkin bahwa ada jawab apa yang menjadi pertanyaan bapak-bapak dan ibu-ibu empat ini sudah terjawab. Jadi lebih penting bahwa akan diangkat menjadi PDKK baru waktu, cuman aja butuh kesabaran saja. Mungkin itu Pak dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari bagian hukum. Kemudian dari teman kita ini dari pimpinan Komisi 4 untuk memberikan saran Kak Haji Imran. Ini dari fraksi PKS, dari Dapil 4. Kalau saya dari fraksi Gerindra Dapil 4 sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, kemudian JOPD dan rekan-rekan dari administrasi empat. Ya, mudah-mudahan kelihatannya sih berjalan saling lancar, tidak ada masalah. Ya, mudah-mudahan bisa segera terwujud harapan-harapan dari kalian secara cepat. Tapi mungkin saya sekarang menambahkan untuk listik mungkin ya Pak, karena ini sekarang saya minta keterangan. Ada permasalahan begini ketika ada seorang tenaga pendidik dulu gitu, itu melamar di awal tahun ini, melamar ke salah satu sekolah menengah SMP negeri gitu, ya di gitu. Kemudian karena awal tahun aturannya mungkin dari Kadisdik juga menyatakan bahwa ini tidak boleh menerima ini Pak. Tapi ketika selesai SPMB ini itu kan rombongannya juga ditambahkan, ada yang dari tadinya 32 per kelas, kemudian menjadi 45 per SMP itu maksimal. Nah, yang tadi melamar tadi sudah melamar ke tempat lain. Dari SMP bersangkutan itu mendatangi lagi, menghubungi untuk bisa mengajar ke SMP yang tadi menolaknya. Nah, ini saya mohon kejelasannya bagaimana mekanisme, bagaimana perekrutan gurunya ini seperti apa yang mengikuti aturan. Itu minta penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya buat distrik dari Pak Haji Imran. Silakan dari distrik. Siap. Terima kasih Pak. Pertanyaannya mohon izin saya mewakili distrik orang menjawab. Itulah masalah kita bersama Pak terkait dengan kebutuhan yang tidak bisa ditunda di sekolah tadi yang saya sampaikan. Memang untuk dari tahun 2024 ini masalahnya sudah terjadi dan selalu kita komunikasikan ke BKPSDM. Jadi kita tertahan, tertahan terkait dengan aturan tidak boleh mengangkat non-ASN yang baru. Tetapi di lapangan kebutuhan mendesak karena gurunya semakin berkurang dan tidak bisa digantikan. Akhirnya ya sementara kita pakai keputusan bahwa sekolah boleh saja mengangkat non-ASN atau menjalankan catatan tertentu. Yang pertama adalah memang tidak boleh menuntut untuk menjadi ASN atau menuntut untuk diangkat. Yang kedua sistem penggajiannya itu Pak.